Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisnawati akan mencoba untuk memaparkan sedikit tentang biodata dan juga penemuan bersejarah dari seorang tokoh ilmuwan fisika yang bernama Ernest Rutherford. Dimulai dari biodata beliau dengan nama Ernest Rutherford, lahir pada tanggal 30 Agustus 1871 di Bridgewater, koloni Selandia Baru, dengan keluarga negaraan Inggris, berkebangsaan New Zealand, dan bertempat tinggal di Britania Raya, memiliki bidang di kimia dan juga fisika, pernah mengenyam pendidikan di Universitas McGill, Universitas Manchester, dan Universitas Cambridge. Wafat pada tanggal 19 Oktober 1937 pada umur 66 tahun di Cambridge, Inggris. Selanjutnya, penemuan Ernest Rutherford. Penemuan beliau dimulai pada tahun 1900 sampai dengan 1920, di mana pada tahun 1900 sampai dengan 1903 dia bergabung dengan McGill oleh ahli kimia muda Frederick Soddy untuk menetapkan masalah dalam mengidentifikasi pancaran thorium. Setelah dia menghilangkan semua reaksi kimia normal, Soddy menyarankan bahwa itu pasti salah satu gas inert yang mereka beri nama toron, kemudian ditemukan sebagai isotop radon. Mereka juga menemukan jenis thorium lain yang mereka sebut dengan thorium X dan terus menemukan jejak helium. Mereka juga bekerja dengan sampel uranium X dari William Crookes dan radium dari Marie Curie. Jadi pada awal-awal penemuan, beliau itu masih bergabung dengan penemu-penemu atau ilmuwan-ilmuwan lain. Selanjutnya pada tahun 1905, tepatnya di Cambridge, Rutherford mulai bekerja dengan J.J. Thomson tentang efek konduktif sinar X pada gas. Pekerjaan yang mengarah pada penemuan elektron yang dihadirkan Thomson pada dunia pada tahun 1897 silam. Mendengar pengalaman Becquerel dengan uranium, Rutherford memulai untuk mengeksplorasi radioaktivitasnya, menemukan dua jenis yang berbeda dari sinar X dalam daya tembusnya. Melanjutkan penelitiannya di Kanada, ia menciptakan istilah sinar alfa dan sinar beta pada tahun 1899 untuk menggambarkan dua jenis radiasi yang berbeda. Dia kemudian menemukan bahwa thorium mengeluarkan gas yang menghasilkan pancaran yang merupakan radioaktif dan akan melapisi zat lain. Selanjutnya, Gold Foil Eksperimen Rutherford, di mana karya ini merupakan penemuan terkenal dari seorang Rutherford bersama dengan Hans Geiger dan Ernest Marsden pada tahun 1909. Ia melakukan percobaan Geiger-Marsden yang menunjukkan sifat nuklir atom dengan membelokkan partikel alfa yang melewati lapisan emas tipis. Rutherford terinspirasi untuk meminta Geiger dan Marsden dalam eksperimen ini untuk mencari partikel alfa dengan sudut defleksi yang sangat tinggi, dari jenis yang tidak diharapkan dari teori materi manapun pada waktu itu. Defleksi seperti itu meskipun jarang ditemukan, tetapi terbukti sebagai fungsi sudut defleksi yang mulus dengan tingkat tinggi. Nah, interpretasi Rutherford inilah yang membuatnya merumuskan model atom Rutherford yang kita kenal sampai sekarang pada tahun 1911, yang dimulainya dari tahun 1909 ya, bahwa inti atom itu bermuatan sangat kecil dan mengandung sebagian besar massa atom yang diorbitkan oleh elektron bermassa rendah. Untuk
Penggambarannya dapat kita simak melalui simulasi berikut. Pada tahun 1909, Rutherford melakukan sebuah penelitian yang bernama Gold-Foil Experiment, yaitu menembakkan atom-atom pada sebuah keping emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang kemudian mematahkan teori atom dari J.J. Thomson. Berdasarkan eksperimen Rutherford, penembakan sinar alfa pada kepingan emas yang seharusnya lurus karena menembus atom yang bersifat netral malah mengalami pembelokan di bagian pusat atom. Sehingga percobaan Rutherford ini juga menjadi awal ditemukannya inti atom nukleus. Dengan begitu, model atom menurut Rutherford menyatakan bahwa atom dengan inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron sehingga secara keseluruhannya bersifat netral. Yang perlu diketahui bahwa elektron yang mengelilingi inti atom itu tidak bisa hanya diam karena adanya gaya elektromagnetik di dalamnya. Nah, akibat dari gaya inilah elektron bergerak secara sentripetal mengelilingi inti atom. Di sini nukleus terdiri dari atom positif dan massa atom yang terkumpul, sedangkan elektron berputar mengitari nukleus pada orbit yang jauh. Dengan kata lain, ruang di dalam atom adalah ruang kosong, yang dimana hal ini sesuai dengan percobaan hamburan partikel alfa. Dan yang terakhir, pada tahun 1919 sampai dengan tahun 1920, Rutherford menemukan bahwa nitrogen dan elemen ringan lainnya mengeluarkan proton yang disebutnya dengan atom hidrogen ketika dipukul dengan partikel alfa. Hasil ini menunjukkan kepada Rutherford bahwa inti hidrogen adalah bagian dari inti nitrogen. Konstruksi seperti itu telah dicurigainya selama bertahun-tahun berdasarkan berat atom yang merupakan bilangan bulat dari hidrogen. Dengan demikian, Rutherford membenarkan dan memperluas karya Wilhelm Wien pada tahun 1898 yang menemukan proton dalam aliran gas terionisasi. Rutherford mendalilkan inti hidrogen menjadi partikel baru pada tahun 1920 yang ia juluki dengan proton. Sekian pemaparan dari saya mengenai biodata dan penemuan dari Ernest Rutherford. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.